Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil jabbar al-qahhar al-aziz al-ghaffar mukawwirul laili wan nahar tadhkiratan li ulil albabi wal absar. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuman wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suman wa la tada'u fina wa la ma'ana syaqiyan wa la mahruman. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa'allimna ma yanfa'una warzuqna 'uluman tanfa'una. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, yang sama-sama kita hormati Ketua DKM Masjid Al-Hidayah Klaster Topas Perumahan Permata Cimanggis beserta jajaran pengurus DKM serta para tokoh masyarakat, para jamaah sekalian, seluruhnya saja, mudah-mudahan segala urusan kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga salat kita, zikir kita, i'tikafnya kita, dan seluruh amal ibadah, amal salih yang kita lakukan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan semoga Allah maafkan, Allah ampuni dosa-dosa kita. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, lepas dari bulan Ramadan, alhamdulillah pada episode awal bulan Zulqa'dah sekarang ya, sudah masuk, tergantung ngitungnya dari mana. Tergantung kemarin Syawalnya yang Jumat apa yang Sabtu ya. Jadi sekarang perhitungannya tanggal 1 Zulqa'dah. Alhamdulillah. Mudah-mudahan di bulan baik ini ya Allah berikan kepada kita kemampuan untuk senantiasa menebar kebaikan dimanapun dan kapanpun. Amin. Jadi ma'asyiral muslimin, bulan Zulqa'dah itu menjadi bulan yang baik. Ada yang tahu kenapa? Ini sering diulang-ulang nih. Kalau bulan Ramadan menjadi bulan baik lantaran diantaranya adalah diturunkannya Al-Quran. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Bulan Syawal menjadi bulan baik diantaranya adalah adanya hari raya Idul Fitri. Kalau bulan Zulqa'dah menjadi bulan baik karena ya salah satu dari 4 bulan haram. Dalam firman Allah Subhanahu wa ta'ala, inna iddatash syuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillah yawma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum dzalikad dinul qayyim fala tadlimu fihinna anfusakum ila akhiril ayat. Nah, jadi memang ini adalah bulan baik. Di antara para alim ulama dalam menafsirkan ayat ini
Kalau kita buka di antaranya tafsir Al-Imam Ibnu Katsir, beliau menyampaikan banyak hadis di dalamnya. Di antara hadis-hadis tersebut ada yang diriwayatkan dari Ibnu Abbas terkait dengan makna atau fadilah dari 4 bulan haram. Fala tazlimu fihinna anfusakum, janganlah engkau melakukan kezaliman atau menzalimi diri sendiri di bulan haram. Maknanya adalah bukan berarti di luar bulan haram boleh melakukan kezaliman, bukan. Tapi kalau kita melakukan kezaliman, kemaksiatan, perbuatan dosa di bulan haram ini, maka berpotensi untuk dilipat gandakan balasan dosanya. A'udzubillahi min dzalik. Tapi di sisi lain, kalau kita melakukan amal kebaikan, amal saleh, amal ibadah di bulan-bulan haram, maka Allah juga berpotensi ya kita mendapatkan balasan kebaikan yang berlipat ganda. Jadi di bulan haram ini pilihannya mau panen pahala atau panen dosa. Jadi pilihan. Mudah-mudahan Allah dekatkan kita selalu dengan kebaikan dan kebenaran. Amin ya rabbal alamin. Baik. Sebelum kita sambung apa yang sudah kita kaji dari kitab Riyadhus Shalihin, yakni ayat-ayat serta hadis-hadis pilihan yang disusun oleh Al-Imam An-Nawawi. Juga nanti kita akan sampaikan syarahnya dari beberapa sumber. Mungkin tafsirnya kita buka beberapa kitab tafsir meskipun tidak terperinci, atau syarah dari hadis juga kita sampaikan, di antaranya dalam kitab Dalilul Falihin. Mudah-mudahan guru-guru kita ya yang masih ada senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dan guru-guru kita yang sudah tiada, termasuk yang menyusun kitab-kitab luar biasa ini ya, dan yang mengajarkan kita, yang mengajarkan saya, lalu kemudian kita coba kaji dalam kesempatan kali ini, dan banyak para alim ulama yang telah meninggal dunia. Semoga dalam alam barzahnya Allah jadikan raudhah min riyadil jannah. Di antaranya Abuya Kiai Al-Hajj Abdullah Yaqub. Yang masih ada semoga senantiasa dalam lindungan Allah, dan kita yang mengaji semoga Allah berikan kepada kita ilmu yang barakah dan manfaat. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lana wa liwalidayna. Amin. Baik. Tadi Ustaz Irfan sudah memberikan pengantar ya, bahwa apa yang kita kaji saat ini adalah bab 49. Bab ijra'i ahkamin nas ala zahir wa sarairuhum ila Allah Ta'ala. Kita akan coba kaji, ini tema yang disampaikan oleh Al-Imam An-Nawawi, bahwasanya kita manusia hanya bisa menuntut atau menetapkan suatu hukum kepada manusia lainnya hanya dalam perkara yang tampak-tampak saja, yang zahir-zahir saja. Sedangkan apa yang ada dalam hati, maka itu urusan
manusia dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi jangan pernah menghukumi seseorang ya, atau menetapkan niatan seseorang, karena tidak akan mungkin bagi manusia. Yang bisa kita fahami dari apa yang mereka lakukan atau yang manusia lain lakukan adalah apa yang kita lihat saja. Saya pernah bertanya kepada guru kami ketika waktu jadi santri dulu, Ustadz, kenapa kalau kami dapat tugas menyambut tamu di pesantren itu ada namanya Bapenta, bagian penerimaan tamu. Jadi di pesantren itu tidak ada OB, tidak ada satpam. Jadi 24 jam tugas-tugas di pesantren itu dilaksanakan oleh guru dan santri. Nah, kalau yang pas dapat jadwal ya, di hari itu tugas bagian penerimaan tamu, dia harus pakai kemeja, pakai dasi, pakai sepatu. Ya mirip resepsionis gitu lah. Ya. Kalau yang bagian di gerbang pakainya baju pramuka lengkap. Kenapa kok kami ketika mendapatkan tugas menerima tamu harus demikian rupa menggunakan pakaian yang resmi, yang rapi? Apa jawaban guru kami? Karena manusia hanya bisa melihat apa yang ia lihat, menilai apa yang ia nilai. Sedangkan hati kita, manusia itu tidak bisa melihatnya. Ya, manusia tidak bisa melihatnya. Dan manusia itu akan cepat menilai, wah ini kayaknya orang baik, wah ini hebat. Dari mana dulu? Ya, dari zahirnya. Dari zahirnya. Waduh, kayaknya Topas ada orang tidak dikenal nih, dicurigai. Kenapa? Karena pakaiannya tampang preman kan gitu. Padahal kan belum tentu yang tampangnya preman dia adalah orang jahat. Dan belum tentu juga ini kalau kita pakai kemeja atau pakai baju gamis, pakai sorban, pakai peci, apakah jadi jaminan ia orang baik? Jadi jaminan enggak? Enggak juga. Tapi ya memang kita enggak bisa menilai apa yang ada dalam hati seseorang. Maka jangan terburu-buru menilai orang lain. Ada ayat yang menarik nih, yang dikutip oleh Al-Imam An-Nawawi terkait dengan tema ini. Qala Allah Ta'ala, fa idzan salakhal ashhurul hurum faqtulul musyrikina haitsu wajadtumuhum wa khudhuhum wahsuruhum waq'udu lahum kull marsad. Nah, ini surah At-Taubah. Surah At-Taubah itu memang kalau dari ayat pertama rada-rada serem. Rada-rada serem. Diawali dengan bara'atum minallah. Bahkan saking spesialnya surah At-Taubah tidak diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim sebagai penanda awal surah. Beda sendiri dibanding 113 ayat lainnya. Kenapa? Karena ini terkait dengan peristiwa. Saya baca asbabun nuzul dari ayat ini, dari ayat 1 sampai dengan selanjutnya, termasuk ayat 5 ini saling berkaitan. Bahwasanya di zaman Rasulullah itu ada banyak perjanjian antara Rasulullah dengan orang-orang non-muslim, baik yang statusnya benar-benar kafir atau musyrikin. Bahkan nyerempet-nyerempet nanti di ayat-ayat yang lain terkait dengan munafikin. Artinya gini, dulu
memang ada perjanjian damai. Sekalipun ia non-muslim, ia orang kafir, ia orang musyrik, maka berada dalam apa? Berada dalam perlindungan kaum muslimin di Madinah dulu. Umat muslim tidak akan pernah mengusik orang-orang non-muslim selama mereka tidak mengusik kaum muslimin dan juga agama Islam. Selama mereka baik-baik saja, masuk kategori kafir zimmi. Tapi kalau mereka macam-macam, maka statusnya berubah menjadi kafir harbi. Ternyata dalam sebuah momen ini orang-orang musyrik merusak perjanjian yang sudah sama-sama disepakati. Maka apa kemudian Allah memberikan kepada orang-orang musyrik 4 bulan untuk introspeksi diri. Ya, jadi kalau kita baca surah At-Taubah dari mulai ayat pertama, itu Allah kasih kesempatan buat orang-orang musyrik 4 bulan untuk introspeksi diri. Kalau kalian mau masuk Islam, oke, kalian akan mendapatkan perlindungan. Tapi kalau kalian tetap dengan kemusyrikan, maka kalian akan diperangi sampai dimanapun. Bahkan sampai di sini katakan apa? Apabila sudah habis bulan-bulan haram itu, bulan haram berapa? 4 bulan. Tapi di sini para alim ulama berbeda pendapat menafsirkan ayat ini. Ada yang mengatakan ya arba'atun hurum itu yang terkait dengan ayat yang tadi, inna iddat tasyhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillah itu. Ya, 4 bulan Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram. Loncat ketemu bulan Rajab. Tapi mayoritas ulama lainnya ini 4 bulan haram berurutan. Jadi bulan haramnya itu 3 bulan. Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, Safar. Ya, jadi Safar langsung, jadi 4 bulan berturut-turut hanya khusus untuk ayat ini. Kenapa? Karena dalam ahli sejarah ketetapan itu batas akhirnya sampai dengan 10 Rabiul Awal. Jadi 4 bulan lebih dikit. Muharram, Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, Safar, lebih 10 hari di bulan Rabiul Awal. Kalau sampai tanggal 10 Rabiul Awal mereka masih tetap dengan kemusyrikan, maka mereka akan diperangi. Dalam hal ini Islam bukannya kejam, bukan radikal, bukan ekstremis. Mereka sendiri yang memulai api peperangan. Kalau seandainya mereka baik-baik saja menjaga perjanjian damai, maka tidak akan seperti itu jadinya. Jadi jangan pernah mengusik agama Islam, jangan pernah mengganggu umat Islam. Kenapa? Karena umat Islam itu akan baik-baik saja selama yang di sekitarnya itu tidak merusak atau mengganggu umat Islam atau menistakan agama Islam. Jadi ini sejarah. Maka ketika mereka berulah, lihat ayat 5 nih. Apabila sudah habis bulan-bulan haram itu, maka bunuhlah orang-orang musyrikin itu di mana saja kamu jumpai mereka. Bayangkan. Di masa itu, bukan di masa sekarang. Kalau sekarang kita di Indonesia khususnya bukan dairatul harbi, bukan. Kita ini bukan di wilayah peperangan. Jangan diterapkan ayat ini. Nanti nyari orang musyrik di mana nih, gue cari, gue bunuh ini. Itu salah. Zaman dulu begitu.
Mereka cari-cari perkara dengan Rasulullah beserta para sahabatnya. Mereka sok-sok nantangin umat Islam. Karena memang umat Islam terkenal dengan sifat yang ramah, yang penuh kasih. Akhirnya mereka menyepelekan. Alah, gak bakal berani. Ya udah macam-macam. Wah, ditantangin. Allah lagi yang memerintahkan, bunuhlah orang-orang musyrikin itu di mana saja kamu jumpai mereka, dan tangkaplah mereka. Maksudnya terserah. Kalau memang ada yang nggak mau dibunuh, ya udah tangkaplah minimal. Kepunglah mereka. Kalau mereka ngumpet, kepung. Sampai pilihannya cuma dua. Mereka menyerah masuk Islam atau mereka beneran ngajak perang. Ya udah, kalau mereka keluar ngajak perang, bunuh gitu. Dan intailah di tempat pengintaian. Cari mereka sampai ketemu. Karena mereka sendiri yang cari gara-gara. Wah, luar biasa. Tapi Allah memberikan penegasan, fa in tabu wa aqamus salata wa atuz zakata fa khallu sabilahum. Jika mereka bertobat lalu mereka mau mendirikan salat, menunaikan zakat, maka berikanlah kebebasan kepada mereka. Tuh. Sekalipun mereka juga pernah membunuh kaum muslimin sebelumnya. Sekalipun mereka sudah merusak perjanjian damai, sekalipun mereka dulunya sering menyakiti umat Islam, baik dengan sikap, perkataan, dan lain sebagainya. Kita tahu orang-orang musyrik dulu di zaman Rasulullah begitu kejamnya, luar biasa kejamnya. Tapi kalau mereka sudah taubat, maafkan, jangan ada dendam kepada mereka. Masya Allah, innallaha ghafurun rahim. Karena sesungguhnya Allah maha pengampun lagi maha penyayang. Ini ayat hebat luar biasa. Jadi kalau mereka melakukan kebaikan, wabil khusus mereka bertaubat, maka mereka dibebaskan. Sekalipun mereka adalah para pengkhianat. Tapi kalau mereka terus ingin menjadi pengkhianat, musuh Islam, perangi sampai ke akar-akarnya. Masya Allah. Jadi jangan pernah takut dengan kebatilan, karena kebatilan itu akan selalu ada. Tapi ingat, kebenaran akan selalu mengalahkan kebatilan. Jadi jangan pernah takut dengan hal-hal yang demikian. Tapi ingat, ini konteksnya ada di zaman Rasulullah beserta para sahabat. Gitu ya Pak ya. Jangan kemudian di Indonesia nyari-nyari orang musyrik untuk dibantai. Ini salah. Ini salah. Kenapa? Karena dari sisi lain, banyak di antara kaum muslimin yang salah pergaulan, yang salah guru, yang salah ikut kajian, lalu kemudian ayat ini dijadikan doktrin untuk itu tadi, untuk kemudian menyerang siapapun yang dianggap salah. Bahkan parahnya, ketika seseorang mengaji ayat atau mengaji hadis tanpa didampingi dengan guru atau murabbi yang benar dari sisi pemahaman, maka ini punya kecenderungan, punya potensi kemudian untuk melahirkan doktrin-doktrin yang salah. Kita tidak bisa menafikan kenyataan fakta di lapangan yang sering kita temukan. Ada yang disebut atau kita dengar peristiwa bom bunuh diri. Karena melihat ada diskotik, banyak di situ orang-orang musyrik,
banyak di situ orang yang melakukan kemaksiatan, salah menerima doktrin dari gurunya, lalu kemudian dia pasang bom dalam tubuhnya, masuk ke diskotik, terjadilah bom ini, bom itu. Wallahu a'lam. Seperti apa mulanya, wallahu a'lam. Kita hanya bisa melihat ya faktanya memang terjadi seperti itu. Ya. Bahkan ada indikasi-indikasi dari doktrin-doktrin yang salah adalah munculnya banyak ujaran kebencian. Yang paling terbaru ya kasus kemarin ketika awal bulan Syawal. Karena perbedaan saja, perbedaan penentuan awal Syawal, sampai ribut sedemikian rupa, sampai keluar kata-kata wallahu alam. Kita kan nggak tahu, nggak bisa mengukur niatan seseorang. Tapi faktanya dalam ungkapan sampai ada bahasa apa? Menghalalkan darah. Bahkan sesama kaum muslimin. Ini problem. Bagaimana mungkin sesama kaum muslimin hanya karena perbedaan masalah furu'iyah sampai kemudian ada istilah menghalalkan darah? Problem. Ya, karena salah ikut pengejian, salah doktrin sebenarnya. Ini problem. Jadi kalau kita mau meminjam istilah yang memang sudah viral beberapa tahun belakangan dulu, istilah radikal, istilah ekstremis, itu tidak bisa disematkan untuk satu golongan saja. Siapapun bisa terpapar dengan hal ini. Tidak hanya umat Islam, non-muslim pun punya potensi untuk terpapar hal ini. Tidak hanya satu golongan, tapi siapapun, bahkan kita, bahkan saya, bisa-bisa saja terpapar dengan hal-hal yang sedemikian jika salah kita menerima doktrin. Maka ayat Al-Quran tidak bisa difahami hanya dengan membacanya. Hadis tidak bisa hanya dipahami dengan membacanya. Harus punya rujukan guru, rujukan tafsir ayat Al-Quran, rujukan syarah dari hadis. Termasuk juga teman-teman yang mudah sekali menyesatkan, kafir, mengkafirkan, padahal rukun Islamnya masih sama, rukun imannya masih sama. Kenapa begitu mudah hanya menyesatkan orang lain, bahkan saudara seimannya sendiri? Ini problem, Pak. Problem. Bahkan problem ini terjadi di Indonesia yang mayoritasnya umat Islam. Kita ini mudah sekali disulut untuk saling membenci, untuk saling memaki, padahal permasalahan perbedaan itu bukanlah sesuatu yang usuli. Hanya dalam permasalahan furu'iyah saja. Namun karena sama-sama basic keilmuannya itu terlalu mendasar, maka sesama grassroots, ya, sesama orang awam mudah sekali untuk kemudian dipecah belah. Dan ini kita harus hati-hati. Kita tidak tahu apakah ada agenda di situ. Wallahu a'lam. Sampai kemudian perbedaan masalah pilihan politik. Ini juga punya potensi untuk kemudian satu dengan yang lainnya saling membenci. Bahkan na'udzubillahi min dzalik, jika sampai terjadi bunuh-bunuhan hanya karena perbedaan masalah pilihan politik. Lagi-lagi ini karena salah dalam menerima doktrin. Masalah. Karena dalam ayat ini jelas sekali, Pak. Kalau sudah taubat, kalau sudah masuk Islam, kalau sudah salat, kalau sudah zakat, berikan kepada mereka kebebasan. Jangan sampai ada dendam. Ada hal menarik di sini dalam hadis yang pertama.
Wa an ibni Umar radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala umirtu an uqatilan nasa hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa yuqimus salata wa yu'tuz zakata fa idza fa'alu dzalika asamu minni dima'ahum wa amwalahum illa bihaqqil Islam wa hisabuhum Allah taala. Ini dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Ini Rasulullah yang nyuruh. Kata Ibnu Umar, saya diperintah kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan kepada Ibnu Umar dan serta para sahabat lainnya, saya diperintah untuk memerangi semua manusia sampai kemudian mereka bersyahadat. Pokoknya kalau sudah syahadat, mereka di bawah perlindungan Islam. Lalu bagaimana mungkin ada di tengah-tengah kita, padahal sudah sama-sama muslim, sama-sama mukmin, hanya karena perbedaan sedikit saja, lalu dengan berani-beraninya mengatakan itu sesat. Ini kan problem, Pak. Ya problem. Kan nggak ada masalah. Mau kunut, mau nggak kunut, jangan kemudian jadi ukuran perbedaan. Dia mah bukan golongan kita. Yang benar mah kelompok sita doang. Ono masalah. Habis sholat mau zikirnya sirron, mau zikirnya jahron, mau bareng-bareng, mau sendiri, terserah. Jangan kemudian jadi ukuran. Ini mah beda sama kita. Ono mah sesat. Kelompok saya mah paling benar. Kalau ada yang meninggal dunia, ada yang mengadakan tahlilan, ada yang tidak mengatakan ikut tahlilan. Ini mah beda dengan kita. Laisa minna. Gak bisa kayak begitu. Seakan diri kita, kelompok kita adalah kelompok yang paling benar, yang paling suci, pemegang kunci surga. Gak bisa. Karena kita gak ada yang tahu nanti yang masuk surga siapa gitu. Yang benar di mata Allah siapa? Ini kan hanya asumsi-asumsi. Gitu ya Pak ya. Prinsipnya adalah kalau sudah syahadat berarti itu saudara kita, gitu. Ini prinsip. Kalau sudah syahadat, kalau dia sholat, kalau dia zakat, jikalau mereka telah melakukan yang demikian itu, enggak usah diperangi. Baik perang secara fisik atau perang dari media sosial, atau juga di panggung-panggung, podium-podium masing-masing, atau di media masing-masing. Ini masing-masing kan punya radio. Faktanya di Indonesia ini masing-masing punya radio, masing-masing punya TV. Lalu kemudian radio yang ini dengan ustadz-ustadznya, ya, radio yang ini dengan ustadz-ustadznya juga, lalu saling sesat menyesatkan, saling bahkan keluar takfiri, saling mengkafirkan. Gimana bisa? Tapi itu ada dan sering kita dengar kajian-kajian yang semacam itu. Masya Allah. Siapa yang salah kan kayak gitu? Problem di situ. Ya. Kita nggak boleh seperti itu. Ya, jangan kita ikut-ikutan lah kayak gitu. Jangan ikut-ikutan. Jangan sampai faham itu masuk ke klaster topas. Jangan sampai. Karena banyak masjid-masjid yang sudah modelnya seperti itu. Jangan sampai masuk ke masjid ini. Karena pemahaman atau doktrin yang salah. Lu syahadatnya sama, rukun Islamnya sama, rukun imannya sama. Yang beda hanya masalah furu'iyah saja. Kok saling mengkafirkan? Kok saling sesat menyesatkan? Gak usahlah kita ikut-ikutan yang kayak gitu. Ya. Wa hisabuhum Allahi ta'ala. Karena kalau kaitannya dengan sesuatu yang tidak tampak, yang hanya ada dalam hati setiap manusia, dan kita tidak bisa menilai hati seseorang, itu urusannya sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Urusan kita, kalau ia masih syahadat, kalau ia masih muslim, rukun imannya sama, rukun Islamnya sama,
ia adalah saudara kita, nggak usah diperangi. Dalam hadis yang lain ini, man qala la ilaha illallah wa kafara bima yu'badu min dunillah haruma maluhu wa damuhu. Jadi hartanya, darahnya itu haram. Jadi gini Pak, gampangnya gini, untuk bisa dalam perlindungan Islam dan untuk bisa menjadi masuk persaudaraan dalam Islam, itu syaratnya sederhana. Cukup ucapkan syahadat, nanti naik level, kemudian sholat, lalu zakat. Tapi kalau sudah memenuhi syarat pertama, pokoknya sudah syahadat, itu jangan diganggu, gitu loh bahasanya. Jangan diganggu. Lalu bagaimana cara mematahkan doktrin mereka? Kalau mereka misalkan menuduh sesama kaum muslimin, sesama kaum mukminin sesat hanya karena perbuatan-perbuatan yang sifatnya furu'iyah, tapi kan dia masih syahadat, kenapa kok disesat-sesatkan? Kan bahasanya gitu. Yang tersesat siapa sebenarnya? Yang menuduh ini sesat atau jangan-jangan? Jadi kita nggak usah, jangan sampai mudah menuduh orang lain. Ini prinsip. Karena kalau orang sudah syahadat saja loh Pak. Syahadat itu syarat dasarnya. Beda dalam masalah furu'iyah, harus kita jaga hartanya, darahnya. Jadi lalu bagaimana pertanyaan? Dia nggak sholat, dia nggak zakat. Ya ntar dulu, yang penting dia sudah syahadat itu dulu. Apalagi dia masih sholat, dia masih zakat, itu kan problemnya. Dia masih zakat loh, dia masih sholat loh, kok dikafir-kafirkan? Ini kan problem. Loh, yang syahadat doang, baru syahadat doang itu sudah dalam perlindungan, baru syahadat doang. Apalagi yang dia syahadat, dia sholat, dia zakat, loh kok dikafir-kafirkan, kok disesat-sesatkan? Nah ini kita harus hati-hati. Jadi kalau saya ikut-ikutan yang seperti itu. Bahkan yang ada dalam hadis nih, saya baca, ini hadisnya panjang, ini kisah saja, saya sampaikan kisahnya saja, saya nggak baca hadis dan artinya. Jadi suatu hari di zaman sahabat Rasulullah, di zaman Rasulullah SAW, ada yang namanya Abu Ma'bad, ya, Al-Miqdad bin Al-Aswad. Jadi kisahnya gitu. Beliau ini bertanya kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, ini jikalau saya bertemu dengan seseorang, dia ini orang kafir, dia ini pernah berperang, saya pernah melawan dia, lalu kemudian dia pernah memotong tangan saya dalam peperangan, ditebas tangan saya. Lalu tiba-tiba dia saya kejar dalam peperangan nih, dalam peperangan. Ketika dia terdesak, dia udah kalah sama saya, ada kesempatan saya membunuhnya. Lalu kemudian dia bersyahadat, ampun, saya masuk Islam, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ini apa yang harus saya lakukan ya Rasulullah? Kan gitu. Loh, dia udah pengen mati, udah kalah nih, dia kalah, tapi dia syahadat. Apa yang harus saya lakukan? Apa jawaban Rasulullah? Jangan kau bunuhnya, jangan dibunuh. Tapi Rasulullah, dia udah nebas tangan saya, udah tebas tangan saya nih. Palingan juga syahadatnya cuma buat perlindungan diri. Tetap Rasulullah bilang jangan dibunuh. Kita nggak tahu dia beneran syahadat atau enggak. Yang pasti dia udah syahadat. Kita nggak tahu bagaimana hatinya, benar-benar masuk Islam atau enggak. Tapi yang kita dengar dalam lisannya, dia udah syahadat. Jangan dibunuh, jangan disakiti. Diulang-ulang. Tapi Rasulullah, dia udah menyakiti saya, sudah membunuh sahabat-sahabat saya, tangan saya aja buntung sama dia. Masa saya ampuni? Jangan dibunuh. Itulah Islam.
Padahal nggak tahu dia beneran syahadat masuk Islam atau cuman untuk keselamatan diri. Nggak tahu tuh. Ada lagi nih kisahnya nih. Ya. Ini Usamah bin Zaid. Ya, ini fakta. Kalau tadi jikalau, ini fakta. Ya, pernah suatu saat Usamah bin Zaid ini dikirim oleh Rasulullah SAW ya untuk dalam sebuah perangan. Lalu ada strateginya adalah menduduki sumber mata air kaum kafirin saat itu. Lalu kemudian ini kan Usamah nggak sendirian. Ya, sahabat yang lain ketemu dengan orang-orang kafir, musuh-musuh Islam. Ketika sudah mendekati mereka, musuh-musuh Islam, mereka terdesak, lalu mereka mengucapkan La ilaha illallah. Jadi ukurannya kalau sudah mengucap La ilaha illallah, oh berarti sudah syahadat. Sudah syahadat. Akhirnya karena sudah terdesak, karena dia syahadat, sahabat-sahabat yang lain ya udah dah lepasin, dia udah syahadat. Padahal itu orang-orang kafir, mereka membunuh sahabat-sahabat yang lain, menyakiti umat Islam. Tapi mereka sudah terdesak lalu mengucap syahadat. Lalu Usamah bin Zaid ini beda. Enak aja dilepasin gitu loh kalau bahasa anak muda. Enak aja dilepasin, lalu kemudian ditombak oleh Usamah bin Zaid, ditombak itu orang kafir, ditombak padahal sudah mengucap La ilaha illallah, ditombak lalu aku membunuhnya, kata Usamah bin Zaid. Ketika sudah pulang peperangan balik ke Madinah, sampailah informasi ini kepada Rasulullah bahwasanya Usamah bin Zaid membunuh ya seseorang yang bersyahadat, ya begitu dilaporinlah ke Rasulullah. Lalu kemudian diinterogasi langsung sama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dipanggil, sama bener ente membunuh orang yang sudah mengucap La ilaha illallah? Disidang sama Rasulullah tuh. Lalu apa? Apologi, pembelaan diri dari Usamah bin Zaid. Apa pembelaannya? Nah, di sini dikatakan, iya Rasulullah, sebenarnya orang itu hanya untuk mencari perlindungan dari saya. Dia mengatakan syahadat itu hanya untuk mencari selamat, sedangkan hatinya tidak meyakini itu. Wah, itu menurut Usamah bin Zaid. Lalu kemudian apa reaksi Rasulullah? Rasulullah kembali bertanya, benar ente membunuh orang yang udah ngucapin La ilaha illallah? Diulang lagi pertanyaannya, nggak menghiraukan pembelaan dari Usamah bin Zaid. Diulang-ulang terus. Lalu Usamah bin Zaid apalagi lagi membela diri, gini. Benar jadinya ente bunuh orang yang udah ngucap La ilaha illallah? Terus membela diri. Rasulullah cuma komentar, jadi benar ente ngucap. Sampai Usamah bin Zaid itu ketakutan. Karena ia sadar bahwa saat itu ia sudah melakukan kesalahan besar. Buktinya apa? Rasulullah nggak redo. Sekalipun Usamah bin Zaid begitu yakin bahwa orang ini cuma cari selamat. Karena faktanya memang begitu. Ketika sudah terdesak baru mengucap La ilaha illallah. Sebelumnya mereka memerangi para sahabat, membunuh para sahabat, menyakiti para sahabat. Tapi Rasulullah nggak menerima alasan itu. Ada hadis yang juga semisal dengan ini. Yang ini menjadi perhatian buat kita. Ya. Nah, ini masih kasus dari Usamah bin Zaid. Ya, ketika umat Islam sudah mengangkat pedangnya, sudah terdesak kaum musyrikin ini, lalu kemudian orang musyrik ini mengucap La ilaha illallah, tapi terus dibunuh ya oleh sahabat, dibunuh padahal sudah mengucap La ilaha illallah karena memang orang-orang musyrik ini sudah terdesak. Lalu kemudian informasinya disampaikan kepada Rasulullah.
Ya, dalam redaksi lain Rasulullah bertanya, mengapa engkau bunuh orang itu? Gitu. Rasulullah menyayangkan, mengapa engkau membunuh orang itu? Lalu sahabat ini membela diri, ya Rasulullah, orang itu telah banyak menyakiti di kalangan kaum muslimin dan telah membunuh si fulan, dibunuh, si fulan dibunuh. Disebutin nama-nama sahabat yang pernah dibunuh oleh si musyrik ini. Disebutin namanya yang dibunuh oleh si musyrik ini. Lalu ia melanjutkan, saya menyerangnya, tetapi setelah melihat pedang, karena dia sudah ketakutan dan sudah terdesak, dia mengucap la ilaha illallah. Tapi tetap dikejar oleh Rasulullah. Apakah ia sampai kau bunuh? Padahal sudah mengucap la ilaha illallah. Dia jawab lagi, iya ya Rasulullah. Bagaimana yang hendak engkau perbuat dengan la ilaha illallah jikalau ia telah tiba pada hari kiamat tuh? Diinterogasi, disidang sama Rasulullah. Gimana ntar di hari kiamat kalau ini ketemu? Oh gitu bahasa kita. Ya. Bagaimana yang hendak kau perbuat dengan la ilaha illallah jikalau ia telah tiba pada hari kiamat? Nanti kan hari kiamat kita dikumpulin, Pak. Yang di dunia saling membenci, yang di dunia saling menghina, yang di dunia saling mencaci karena satu perbedaan yang dianggap bagi kita ini yang benar. Padahal itu adalah ranah yang abu-abu. Tadi hari kiamat kan kita ketemu. Siapa yang benar? Kita nggak tahu. Gitu. Bagaimana yang hendak kau perbuat dengan la ilaha illallah jikalau ia telah tiba pada hari kiamat? Nah itu. Jadi Rasulullah menegaskan itu pentingnya la ilaha illallah. Orang kafir, orang musyrik udah nyebut la ilaha illallah, maka harus dijaga harta dan darahnya. Apalagi yang memang masih benar-benar muslim, masih sholat, masih zakat. Ngapain kemudian kita sakiti? Nah, ini banyak hadis yang semacam ini, ya. Jadi kalau kita baca hadis-hadis berikut ini, ya semisal dari yang sama. Ini yang terakhir, hadis dari Abdullah bin Utbah bin Mas'ud. Ini dari Umar bin Khattab. Sesungguhnya kalian manusia itu dahulu ya ditetapkan hukum sesuai dengan wahyu di zaman Rasulullah. Dan kini wahyu itu terputus. Kenapa? Karena Rasulullah sudah meninggal dunia. Maka bahwasanya kami, kata Umar bin Khattab, menuntut engkau semua dengan dasar apa yang tampak pada kami. Jadi Umar bin Khattab akan menghukumi para sahabat, menetapkan suatu keputusan berdasarkan apa yang saya lihat, kata Umar bin Khattab. Dari apa yang engkau lakukan, kata Umar bin Khattab. Jadi barang siapa yang menampakkan perbuatan baik pada kami, maka kami berikan keamanan dan kami dekatkan kedudukannya pada kami. Sedangkan urusan apa yang dalam hatinya tidak sedikit pun kami persoalkan, karena Allah akan menghisapnya dalam hal isi hatinya itu. Tetapi barang siapa yang menampakkan kelakuan buruk pada kami, maka kami tidak akan memberikan keamanan padanya dan tidak akan percaya ucapannya, sekalipun ia mengatakan bahwasanya niat hatinya adalah baik. Di Indonesia malah menarik. Dulu kita pernah dengar kasus, ada indikasi korupsi, ya, di sebuah rumah sakit. Lalu kemudian dalam persidangan tiba-tiba yang tertuduh korupsi ini dikatakan ini koruptor tidak punya niat baik untuk korupsi, tidak punya niat buruk. Korupsi tapi tidak punya niat buruk. Akhirnya koruptor ini bebas. Emangnya hakim bisa baca hati seseorang? Makanya kemudian kita protes, tapi tetap kalah karena yang mengatakan itu hakim, kan repot. Wah, ini hakim apa Tuhan? Kacau. Hakim menilai niatan seseorang, gak bisa. Yang dilihat adalah kalau dia korupsi, ya udah korupsi. Gak bisa dilihat, oh iya benar sih dia korupsi, tapi dia sebenarnya gak punya niat buruk dalam korupsinya. Ini kan kacau. Gak bisa. Umar bin Khattab mengatakan, pokoknya
Kalau bukti dan faktanya melakukan keburukan, ya sudah. Masalah dalam hatinya dia melakukan keburukan atau kejahatan, itu nggak ada niatan buruk, nggak bisa dinilai. Kenapa? Karena manusia tidak bisa menilai isi hati seseorang. Yang dilihat hanya perbuatan zahirnya saja. Wallahu a'lam bishawab. Jam 6 kurang 4 menit ya. Nah, ini udah masuk syuruk. Jadi para jamaah sekalian, siapapun kita, jangan pernah mudah menilai hati seseorang. Karena kita hanya bisa melihat apa yang tampak dari orang lain. Kalau memang beda ormas, beda partai, beda mazhab, dan lain-lain, janganlah kemudian itu memperuncing sesuatu yang tidak penting. Jangan kemudian hal-hal tersebut merusak persaudaraan Islam kita. Karena musuh-musuh Islam pasti tidak akan senang melihat umat Islam ini bersatu padu melawan mereka. Gak akan pernah senang. Kalau ada indikasi saja umat Islam sudah menyatu, misalkan maaf, contoh saja, kalau di Indonesia, wah kayaknya di Muhammadiyah sama NU udah mulai akrab nih, sudah gandengan tangan nih. Pasti saja mereka akan melihat celah bagaimana untuk memisahkan, memecah belah antara NU dengan Muhammadiyah. Atau misalkan seandainya saja mereka melihat, wah MUI kayaknya udah kuat nih mempersatukan umat Islam di Indonesia, maka mereka akan mengobok-obok MUI sedemikian rupa. Maka wajar beberapa waktu yang lalu ada isu ingin membubarkan Majelis Ulama Indonesia. Kenapa? Karena kitanya umat Islam yang mudah dihasut oleh musuh Islam. Ingat, Allah yang mengatakan dalam ayat yang jelas, walan tardo ankal yahud walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Tapi bukan berarti kita membenci mereka, orang-orang musyrik. Bukan berarti semua orang-orang musyrik, orang-orang kafir kita musuhi. Ini salah juga. Enggak. Kalau dalam tingkatan lain, baik umat Islam ataupun yang non-muslim, itu diikat dengan ukhuwah basyariyah, persaudaraan karena sesama manusia, karena sama-sama manusia ciptaan Allah. Maka jangan, bahkan kalau kita melihat merujuk para sahabat dan Rasulullah, ada yang disebut dengan kafir zimmi, hidup berdampingan dengan Rasulullah, no problem. Rasulullah bahkan menjaga hak-hak kaum musyrikin, kaum kafirin, selama mereka tidak mengganggu umat Islam dan agama Islam. Jadi jangan sampai kemudian kajian kita ini dipelintir, wah radikal nih, wah ekstrim. Tidak. Islam itu adalah agama yang damai. Islam, coba saja nyebut agama Islam sambil cemberut sambil marah, nggak bisa. Islam itu adalah ucapan salamnya gimana? Assalamualaikum. Itu sudah naluriah. Ucapkan assalamualaikum sambil cemberut sambil marah, nggak akan bisa. Karena sin itu punya ciri khas. Harus diucapkan dengan penuh kedamaian. Assalam. Coba Shalom, nggak bisa tuh. Sambil marah-marah, nggak bisa. Jadi kalau ada yang menstigmakan agama Islam sebagai agama teroris, agama radikal, agama yang ekstrim, mereka nggak paham Islam. Salah doktrin saja. Jangankan orang kafir, jangankan orang musyrik, orang Islam saja bisa salah doktrin. Apalagi yang nggak pernah masuk Islam, punya potensi untuk mendapatkan doktrin untuk membenci umat Islam. Jadi jangan lawan kebencian dengan kebencian. Kalau mereka membenci kita, tetap kita tebar kedamaian.
Tapi kalau sudah menyentuh masalah-masalah yang fundamental, masalah-masalah yang mendasar, barulah kemudian kita bereaksi. Tapi kalau hanya masalah-masalah furu'iyah, masalah-masalah yang tidak fundamental, ya sudahlah. Mau bagaimana lagi? Lakum dinukum waliyadin. Lana a'maluna walakum a'malukum. Sudah. Gitu ya Pak ya. Saya kira cukup dulu karena sudah jam 6 ya. Di pesantren juga hari ini ada khataman ya. Dan yudisium, mohon doa mudah-mudahan acaranya lancar ya. Ini Bapak Ibu juga para jamaah sekalian, anak-anaknya pasti pengen pada ujian kan ya, ujian kenaikan kelas. Mudah-mudahan tidak hanya kelasnya yang meningkat, tapi kualitas keislaman, keimanan dan ketakwaannya juga meningkat. Tambah soleh-solehah insya Allah. Dan mudah-mudahan keluarga kita, jamaah kita, lingkungan kita senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau ada salah kita dengan orang lain atau orang lain punya salah dengan kita, kalau ada pergesekan, betapa indahnya saling memaafkan. Jadikanlah setiap bulan-bulan Syawal, jadi dikit-dikit maafin lahir batin ya. Jangan hanya di bulan Syawal saja. Apalagi kita sesama kaum muslimin, sesalah apapun orang-orang kafir, orang-orang musyrik, lalu kemudian mendapatkan perlindungan ketika mereka bertaubat. Apalagi kalau yang salah saudara kita sendiri, kita bukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Jangan sampai ada dendam kepada sesama kaum muslimin, sekalipun berbeda pandangan dalam masalah politik, mazhab dan lain-lain. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan kita semua dikumpulkan oleh Allah dalam syurganya. Allah maafkan segala khilaf dan kesalahan kita, dan semoga orang-orang yang memang belum baik Allah berikan petunjuk untuk menjadi orang-orang yang baik, orang-orang yang saleh. Amin amin ya rabbal alamin. Demikian, kita nggak ada tanya jawab dulu ya Ustaz ya. Kalau udah jam 6, kasihan ya udah yang mau ngopi nih. Ya, iya karena Syawalnya udah selesai ya. Yang kemarin mungkin udah Syawalan ya. Mohon maaf jika ada kehilafan dan kesalahan. Kita tutup dengan istighfar. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.